Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia bab 5, yaitu tentang mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Sebelumnya, kami dari kelompok 6A yang beranggotakan saya sendiri, Belfarsi Putra Sangkawimba dengan NIM 2404140032. Selanjutnya ada juga Anissa Yusri Nur Rohmah 24 dengan NIM 2404140029. Kemudian ada Putri Rasyidan Dinanti 24 dengan NIM 2404140030. Selanjutnya ada Sarah Felicia Sugianto dengan NIM 2404140031. Dan yang terakhir ada Muhammad Fauzi Bahtiar dengan NIM 2404140033. Oke, kalau begitu langsung saja ke materi bahasa Indonesia. Oke, pada materi kali ini akan membahas tentang yang pertama membangun konteks teks artikel ilmiah, kemudian yang kedua menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah yang berisi mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah dan menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Next. Oke, yang pertama ada konteks teks artikel ilmiah. Laporan penelitian dapat dituangkan ke dalam ke dalam artikel ilmiah. Artikel jenis ini disebut artikel penelitian, yaitu artikel yang didasarkan pada penelitian. Jenis artikel lainnya adalah artikel konseptual, yaitu artikel sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Artikel jenis yang kedua ini tidak merupakan laporan penelitian. Dengan demikian, terdapat dua jenis artikel ilmiah, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Sungguhnya, masih terdapat jenis artikel lain, yaitu artikel ilmiah populer. Artikel yang terakhir ini pada dasarnya sama dengan artikel konseptual, tapi disajikan dengan gaya yang lebih informal. Jadi menurut Cargill dan O'Connor pada 2009, struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, materi, metode, hasil, dan pembahasan. Konvensi ini juga dikenal dengan IMRD atau Introduction, Method, Result, Discussion, atau pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Kemudian, menurut Lin dan Evans pada 2012, the standard IMRD pattern is still one of the major structural patterns in empirical RAS, but is by no means the default option for organizing such studies. Instead, the most frequently used pattern in the corpus are ELM, RDC, and IMRDC. Pada temuan Lin dan Evans, abstrak tidak disertakan ke dalam struktur artikel ilmiah, tetapi bab L atau literatur review dan C conclusion dimasukkan sehingga formulasi itu tampak lebih lengkap. Kemudian, menurut Wiranto pada 2014, dengan menggabungkan kedua formulasi sebelumnya, struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pusaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada struktur teks artikel ilmiah populer. Materi ini akan dibacakan oleh Anissa Yusri Nur Rohmah. Silakan untuk Anissa. Oke, selanjutnya ada struktur teks artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada ilmiah artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks sama sekali. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Materi selanjutnya yaitu menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Next. Nah, yang pertama ada hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual yang nantinya akan dibacakan oleh Putri Rosida Dinanti. Untuk Putri, waktu dan tempat persilakan. Untuk materi selanjutnya yaitu hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan artikel ilmiah, baik penelitian maupun konseptual, dengan fungsi menyajikan inti artikelnya. Artikel penelitian memuat latar, teori, metodologi, hasil, pembahasan, dan simpulan. Sedangkan artikel konseptual tidak mencantumkan metodologi dan hasil. Kemudian yang selanjutnya tinjauan pustaka.
Bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian mencakup ulasan teori untuk analisis data dan penelitian sebelumnya, menyoroti kesenjangan yang diisi oleh penelitian. Kadang disertai kerangka pikir untuk menggambarkan alur penelitian. Genre utamanya adalah ulasan yang mengintegrasikan teori dari berbagai sumber dan mengevaluasi relevansinya. Kemudian yang selanjutnya pendahuluan. Bab pendahuluan membuka artikel ilmiah, memuat pokok persoalan, alasan pentingnya, dan cara eksplorasinya, seperti pendekatan, metode, dan teknik. Bab ini menyinggung teori yang digunakan dan untuk artikel penelitian, kaitannya dengan studi sebelumnya. Kemudian selanjutnya, metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian menjelaskan jenis, desain, pelaksanaan, pendekatan, metode, teknik, dan instrumen penelitian. Artikel konseptual menggantinya dengan alur pemikiran dan langkah penyelesaian masalah. Genre mikro yang digunakan mencakup rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Next. Oke, kemudian ada hubungan genre pada teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yang selanjutnya ada hasil. Bab hasil pada artikel penelitian menyajikan temuan berupa data dalam bentuk grafik, tabel, atau bagan tanpa interpretasi mendalam yang dibahas di bab pembahasan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi, laporan, dan rekon. Kemudian ada pembahasan. Bab pembahasan membahas temuan penelitian, menjawab persoalan dari bab pendahuluan, dan mengaitkannya dengan teori dari bab tinjauan pustaka. Temuan dibandingkan, diinterpretasi, dan digeneralisasi, memungkinkan penciptaan teori baru atau pengembangan teori lama. Bab ini juga menilai apakah temuan menutup kekurangan penelitian sebelumnya dan mengusulkan penelitian lanjutan. Genre mikro yang digunakan adalah diskusi dan eksplanasi. Selanjutnya ada simpulan. Bab simpulan merangkum hasil pembahasan terhadap persoalan yang diajukan di bab pendahuluan. Pada artikel penelitian, persoalan dieksplorasi lewat data, sedangkan pada artikel konseptual lebih teoritis. Bab ini juga mencakup implikasi dan saran dengan genre mikroeksposisi seperti bab pendahuluan. Kemudian yang terakhir ada judul. Judul artikel ilmiah harus ringkas, jelas, dan menggambarkan isi artikel. Judul sebaiknya berupa kelompok kata, bukan kalimat, dan mencakup variabel yang dibahas. Daftar pustaka mencantumkan sumber yang digunakan, disusun alfabetis sesuai aturan penulisan yang berlaku seperti sistem Harvard atau APA. Nah, selanjutnya ada hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer yang akan dijelaskan oleh Cheryl. Student 4, Cheryl dipersilakan. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer pada dasarnya mirip dengan artikel konseptual, namun memiliki perbedaan dalam gaya bahasa dan struktur teks. Artikel ilmiah populer disajikan dengan bahasa yang lebih informal, menggunakan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca awam. Sementara itu, artikel konseptual seperti artikel penelitian menggunakan bahasa yang lebih formal. Dalam hal struktur teks, artikel ilmiah populer tidak terikat pada tahapan yang kaku. Subbab atau subjudul dapat disesuaikan dengan pokok persoalan yang dibahas, atau bahkan tidak menggunakan subjudul sama sekali, meskipun tahap-tahapan tersebut tetap ada secara implisit. Sebaliknya, artikel konseptual disusun dengan struktur yang lebih terorganisir dan fleksibel. Genre yang digunakan dalam artikel ilmiah populer biasanya adalah eksposisi atau diskusi. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumen, dan reiterasi. Sementara diskusi melibatkan isu, argumen mendukung, argumentasi menentang, serta simpulan dan rekomendasi. Menariknya, artikel ilmiah populer tidak menyertakan abstrak, berbeda dengan artikel penelitian yang biasanya mencantumkannya. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kami, kelompok 6A tentang Bahasa Indonesia Bab 5. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.